Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Dasar-Dasar Kehumasan akan mempersembahkan sebuah video tentang kegiatan kehumasan dari publik internal terkait kasus PHK beserta contohnya. Kelompok kami terdiri atas Muhammad Gilar Ihsan, Muhammad Farhan Waldasani, Muhammad Sulfa Prakarsa, Muna Mudrika, Nadine Fatia Agustin, Nanda Mira Shiva Kusuma, Raffi Mukti Wijaya, dan Rahmatullah Fajri. Nah, daripada drama lama, ikut videonya. Kabar terbaru datang dari maskapai Lion Air. Informasi yang disadur dari pihak Humas Internal Maskapai Lion Air atau publik internal yang menangani urusan-urusan internal perusahaan maskapai Lion Air menyatakan bahwasannya pihaknya atau perusahaannya menyatakan untuk memutuskan hubungan kerja dengan 2.600 karyawannya di tengah krisis global pandemi COVID-19 saat ini. Keterangan tertulis terkait perampingan yang dilakukan Lion Air dijelaskan keputusan berat tersebut diambil dengan tujuan utama, yakni sebagai strategi sejalan mempertahankan keberlangsungan bisnis dan perusahaan tetap terjaga, merampingkan operasi perusahaan, mengurangi pengeluaran, dan merestrukturisasi organisasi di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi COVID-19. Pihak Lion Air Group menggunakan media massa dengan mengirimkan Danang Mandala sebagai perwakilan dari PR internal Lion Air Group untuk mengumumkan keputusan berat mereka mengenai pengurangan 2.600 dari total 29.000 tenaga kerja. Lion Air Group yang beroperasi di Indonesia, yakni Lion Air, Wings Air, dan Batik Air, menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan manajemen perusahaan terhadap karyawan selama masa waspada pandemi COVID-19. Lion Air Group telah mengumumkan melakukan pengurangan tenaga kerja kurang lebih 2.600 dari total 29.000 tenaga kerja atau karyawan. Pengurangan dilakukan berdasarkan kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang. Lion Air Group menyampaikan bahwa keputusan berat ini adalah dampak dari situasi yang penuh ketidakpastian atas terbentuk atau tercipta dari pandemi COVID-19. Berdasarkan kasus ini, peran Humas Internal menerapkan perannya sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, di mana pemilihan ini adalah peran yang tepat untuk dilakukan demi mengurangi kelebihan anggaran biaya gaji karyawan karena pembatasan waktu terbang, sehingga berdasarkan pengakuan Bapak Danang Mandala selaku Corporate Communication Strategic PT Lion Air Group, penanganan masa waspada COVID-19 ini dilakukan dengan cara mengurangi 2.600 karyawan dari total 29.000 karyawannya. Contoh kasus lain dari kasus PHK PT Lion Air Group yaitu kasus aksi mogok kerja dari tenaga medis dengan 100 tenaga sukarela di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kasus ini, tenaga medis menuntut transparansi uang insentif, pemenuhan APD yang standar, asupan vitamin, dan rumah singgah yang layak. Dari aksinya tersebut mengakibatkan tenaga medis yang jumlahnya 109 orang diberhentikan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Ogan Ilir. Namun dampak psikologis untuk karyawan perusahaan Lion Air tidak dijelaskan secara lebih spesifik. Yang dijelaskan hanya masalah-masalah kenapa terjadi PHK dalam perusahaan Lion Air tersebut. Dalam kasus ini, diberitakan bahwa tenaga medis diberhentikan secara tidak hormat. Dan pemberhentian itu diperjelas dengan pernyataan Bupati Ogan Ilir saat diwawancarai oleh media. Dan dalam kasus ini terindikasi bahwa adanya alur komunikasi yang kurang baik antara tenaga medis dan juga pihak yang terkait. Sehingga terjadi pandangan kalau tenaga medis diberhentikan secara tidak hormat. Ketika alur komunikasi intradinas kesehatan dan juga pemerintahan setempat sudah bagus, maka tidak ada berita dengan judul tenaga medis yang diberhentikan secara tidak hormat.
Adapun solusi yang seharusnya dapat diupayakan untuk mencegah dilakukannya PHK terhadap pekerja atau buruh, misalnya seperti mengurangi upah tingkat atasnya, membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari libur, merumahkan pekerja secara bergilir, dan memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Sekian persembahan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.